Dewa Raja Kuno. Bab 409 hingga bab 413. Bab 409, mengabaikan. Orang yang berdiri tepat di depan kelompok lain itu secara alami adalah kepala klan Li, Li Zhentian. Tatapan pria ini dipenuhi ketajaman ekstrim saat ia mengarahkannya ke Zhong Yi. Tatapannya juga menyapu para tetua senior, para tetua, serta orang yang berdiri di belakang mereka, Qin Wentian. Apakah ini putra pedang dari klan Zhong kalian? Saat suaranya mereda, para anggota generasi muda klan Li semuanya mengalihkan pandangan ke Qin Wentian. Melihat betapa dekatnya pemuda itu berdiri di samping Zhong Yi, statusnya tentu bukanlah biasa. Ada kemungkinan besar bahwa ia adalah putra pedang yang dipilih Zhong Yi untuk berpartisipasi dalam pertempuran memperebutkan hak kendali atas wilayah pedang. Li Ran dan Li Nian sudah pernah bertemu Qin Wentian sebelumnya. Li Nian lalu berkata, orang ini adalah orang yang dirumorkan hanya membutuhkan total 3 bulan untuk mencapai batas kesempurnaan pada tingkat pertama pemahaman terhadap mandat pedang. Sebelumnya, ia masih menyangkal bahwa dirinya diundang oleh klan Zhong. Tetapi sekarang aku melihat alasannya, ia takut mati. Waktu itu, jika bukan karena Zhong Qian mengeluarkan senjata ilahinya, orang itu sudah mati. Oh! Wajah Li Zhentian menunjukkan ketertarikan. Setelah itu, ia tertawa dingin. Sepertinya semakin lama waktu berlalu, klan Zhong semakin merosot. Zhong Yi hanya meliriknya tanpa memberikan bantahan. Hal yang paling mendesak kali ini adalah mendapatkan kendali atas wilayah pedang. Qin Wentian bahkan tidak repot melirik Li Nian. Hari itu, jika ia tidak baru saja tiba di kota dan tidak ingin terlalu merepotkan diri dengan lawannya, Li Nian bahkan tidak akan berada di sini hari ini. Namun siapa sangka sekarang, saat wanita itu melihatnya, ia masih berani bersikap begitu sombong. Jika waktu itu kami tidak mundur, orang yang akan mati bukan saudara Qin, melainkan jenius kakak senior kalian, Li Ran. Zhong Qian mendengus dingin. Klan Zhong sudah sepenuhnya menyadari kehebatan Qin Wentian. Para anggota muda klan Zhong semuanya memiliki senyum dingin di wajah mereka saat memandang Li Nian dengan ejekan. Siapa yang tidak tahu cara membual? Aku harap ketika kita bertemu di medan pertempuran untuk memperebutkan wilayah pedang, kalian masih bisa mempertahankan kepercayaan diri seperti itu. Balas Li Nian. Kau benar. Seperti yang kau katakan, semua orang tahu cara membual. Anggota klan Zhong kami tidak akan berperang dengan kata-kata denganmu. Saat waktunya bertarung tiba, aku ingin melihat apakah kau masih bisa mempertahankan senyum di wajahmu. Zhong Qian tidak mau terlihat lemah saat membalas Li Nian. Di kota penghormatan pedang, dengan 3 kekuatan besar yang berbagi kendali serta kemunculan wilayah pedang iblis, hubungan mereka bagaikan air dan api. Bagaimana mungkin mereka mau kalah dalam hal ketegasan bahkan hanya dalam perbandingan sikap? Qin Wentian tampak sama sekali tidak terusik. Mereka dari klan Zhong melirik Qin Wentian sambil merenung dalam hati. Ketika pertempuran wilayah pedang dimulai, Li Nian pasti akan merasa kata-kata yang mereka tukarkan hari ini seperti tamparan keras di wajahnya. Kedua kelompok orang itu bergerak cepat dan segera tiba di tepi jurang. Mereka langsung turun ke dasar ngarai. Di area sekitar wilayah pedang, sebuah arena pertempuran yang sesungguhnya dapat terlihat. Orang-orang dari sekte pedang surgawi berdiri di tepinya. Semuanya berjubah hijau dengan pedang tersampir di punggung mereka, memancarkan sikap luar biasa. Saat melihat kedatangan klan Li dan klan Zhong, niat pedang yang mengerikan melonjak ke atas, memancarkan ketajaman yang menindas. Bahkan sebelum kontes dimulai, mereka sudah memperlihatkan niat bertarung mereka. Klan Li dan klan Zhong mengambil sudut masing-masing, dan ketiga kekuatan besar membentuk formasi segitiga. Li Zhentian dan Zhong Yi sama-sama melangkah maju ke arah sekte pedang surgawi. Pemimpin sekte itu melangkah santai keluar, dan ketika tatapannya bertemu dengan mereka berdua, ia berkata, aku percaya kedua kepala klan dalam keadaan baik sejak pertemuan terakhir kita. Li Zhentian merangkapkan tangannya sambil berkata, pemimpin sekte Wuyou, mari kita tidak mengenang masa lalu. Periode 10 tahun telah berakhir. Dan kontes ini akan menentukan siapa di antara kita yang akan memiliki hak atas wilayah pedang untuk 10 tahun ke depan. Apakah aturan pertempuran tetap sama seperti sebelumnya? 3 kekuatan besar kota penghormatan pedang semuanya sangat kuat. Namun tidak satu pun mampu sepenuhnya menghancurkan 2 lainnya. Jika tidak, kekuatan itu sudah lama mendominasi kota ini. Karena keseimbangan yang rapuh ini, ketiga kekuatan memilih metode yang lebih lunak, dengan membiarkan para murid di bawah mereka menjadi perwakilan dalam pertarungan memperebutkan hak atas wilayah pedang. Tidak ada yang ingin merusak keseimbangan tersebut. Adapun aturan pertempuran, masing-masing kekuatan akan memilih total 3 kandidat, dengan syarat bahwa ketiganya tidak boleh berusia di atas 30 tahun.
2 murid pada alam Yuanfu dan 1 pada alam Heavenly Dipper akan dipilih, dan penggunaan senjata ilahi dilarang. Total 3 ronde akan menentukan pemenang. Untuk setiap ronde, kandidat yang dipilih oleh ketiga kekuatan akan berdiri di atas panggung, dan orang terakhir yang masih berdiri akan menjadi pemenang. 3 pertempuran, jika ada satu kekuatan memenangkan 2 pertempuran, mereka akan langsung memperoleh hak mengendalikan wilayah pedang untuk 10 tahun ke depan. Jika ketiga kekuatan masing-masing memenangkan satu pertandingan, maka prioritas akan diberikan pada pertempuran tingkat Heavenly Dipper. Oleh karena itu, pertempuran pada tingkat Heavenly Dipper adalah yang paling krusial. Namun di tempat ini, bukan hanya 3 kekuatan besar yang hadir. Di tepi jurang, beberapa sosok muncul. Baik datang sendiri maupun berkelompok, mereka semua datang untuk menyaksikan pertempuran. Pertarungan memperebutkan hak kendali atas wilayah pedang bukanlah perkara kecil di kota penghormatan pedang. Diadakan sekali setiap 10 tahun, ketiga kekuatan besar akan berusaha sebaik mungkin membina talenta muda klan mereka agar memiliki peluang menang. Dengan kata lain, pertempuran hari ini adalah pertempuran puncak di antara generasi muda. Kita akan tetap menggunakan aturan lama, tambah Zhong Yi dengan tenang. Mereka yang berada di belakangnya semuanya tersenyum. Selama Qin Wentian ada di sini, pertempuran tingkat Heavenly Dipper pada dasarnya sudah berada di tangan mereka. Selama tidak ada kekuatan yang meraih 2 kemenangan dalam 2 pertempuran pertama. Sepertinya klan Li dan klan Zhong sama-sama sangat percaya diri. Melihat sikap Zhong Yi dan Li Zhentian, para penonton mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Namun berdasarkan rumor, kandidat terkuat kali ini seharusnya berasal dari Sekte Pedang Surgawi. Sekte Pedang Surgawi memiliki beberapa murid luar biasa, dan semuanya sangat kuat. Baik, karena kedua kepala klan menginginkannya demikian, kita akan tetap menggunakan aturan lama. Untuk pertempuran pertama, Jian Han, maju. Jian Wuyou berbicara santai, saat seorang pemuda yang memancarkan aura dingin berjalan ke atas platform batu di tengah. Seketika, ketajaman dingin memancar keluar, sangat tiranik. Linian, giliranmu, kata Li Zhentian, kepala klan Li. Sosok Linian berkelebat saat ia juga naik dan berdiri di atas platform. Zhong Qian, kau akan bertarung di ronde pertama. Zhong Yi memilih Zhong Qian. Ketiga kandidat berdiri di atas platform batu. Pemandangan ini membuat banyak penonton merasa bingung. Jian Han jelas lebih kuat dibandingkan Linian dari klan Li. Namun Li Zhentian justru memilihnya untuk pertempuran pertama. Pilihan itu tampak agak tidak bijaksana. Bahkan yang lebih aneh adalah ketika Linian dan Jian Han justru benar-benar bergabung dan melancarkan serangan ke arah Zhong Qian pada saat yang sama. Kalian. Wajah Zhong Qian langsung menjadi dingin saat jiwa astralnya meletus keluar. Namun gelombang hawa dingin sudah lebih dulu menyelimutinya ketika seberkas cahaya pedang melintas, membawa hawa kematian di dalamnya. Linian menggunakan teknik gerakannya untuk berpindah ke belakang Zhong Qian, menutup jalur mundurnya. Bunga-bunga pedang bermekaran, titik-titik cahaya kecil bermunculan di kehampaan. Zhong Qian juga bukan orang lemah. Ia menjentikan jarinya, menyebabkan sebuah pedang raksasa yang mengandung kekuatan gunung muncul. Pedang itu menebas ke arah Jian Han, berniat menekannya. Pada saat yang sama, tangan kirinya bergetar dan menghantamkan cetakan telapak tangan yang kuat ke arah Linian. Puci. Suara renyah terdengar. Para penonton melihat Jian Han terus melaju ke depan. Ia mengabaikan serangan Zhong Qian, membiarkan pedang itu bebas menebas tubuhnya sebagai ganti pedangnya sendiri yang menebas tenggorokan Zhong Qian. Zhong Qian harus membuat keputusan, memilih antara hidup dan mati dalam sekejap. Ia menarik kembali telapak tangan kirinya dan menggunakannya untuk menangkap pedang Jian Han. Pada saat yang sama, sebuah serangan telapak menghantam tubuhnya, seketika menghancurkan pakaiannya sementara ki pedang yang mengerikan langsung menembus tubuhnya. Pemandangan ini membuat ekspresi orang-orang klan Zhong berubah. Mati! Jian Han adalah seseorang yang sudah memahami wawasan tingkat kedua. Cahaya pedang yang meniru sifat air mengalir menyapu keluar, sama sekali tak dapat diblokir. Zhong Qian segera mundur dengan kecepatan eksplosif, melompat turun dari platform. Barulah ia nyaris lolos dari sapuan pedang Jian Han. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Zhong Qian menjadi pucat pasi. Bahkan jika Jian Han terluka sebagai gantinya, ia tetap ingin menjatuhkannya dari platform. Setelah itu, para penonton melihat Jian Han yang terluka tetap memegang keuntungan besar saat ia dengan mudah menekan Linian. Pemandangan seperti ini membuat hati para penonton dipenuhi kebingungan. Klan Li memilih Linian untuk bertarung, namun Linian justru bekerja sama dengan Jian Han untuk mengalahkan Zhong Qian,
sebelum membiarkan dirinya sendiri dikalahkan. Klan Li pasti telah membuat kesepakatan dengan Sekte Pedang Surgawi. Ekspresi kerumunan menegang. Zhong Yi juga telah memprediksi hal ini, dan memang benar, untuk metode berikutnya, Klan Li mengirim kandidat yang sedikit lebih kuat sementara Sekte Pedang Surgawi mengirim yang lebih lemah. Ini sudah menunjukkan bahwa pada pertempuran kedua, Sekte Pedang Surgawi sengaja membiarkan Klan Li menang. Ketika pertempuran dimulai, kandidat dari Klan Li dan Sekte Pedang Surgawi secara bersamaan menyerang kandidat dari Klan Zhong, dan kekuatan gabungan mereka mendorongnya turun dari platform. Setelah itu, Klan Li dengan mudah memperoleh kemenangan pada ronde kedua. Klan Li dan Sekte Pedang Surgawi masing-masing memenangkan satu pertempuran. Tercela. Licik sekali, Klan Li dan Sekte Pedang Surgawi. Mereka benar-benar memilih menggunakan metode memalukan seperti ini. Para anggota klan Zhong sangat marah saat menyimpulkan demikian dengan dingin. Namun kepala klan mereka, Zhong Yi, tetap tidak terusik. Ia menatap pihak lain dengan tenang sambil berkata, kepala klan Li dan pemimpin sekte Jian tampaknya bersenang-senang. Jian Wuyo melirik Zhong Yi dengan acuh tak acuh. Bahkan sebelum ia berbicara, ekspresi meremehkan sudah terlihat di wajah Li Zhentian saat ia berkata dengan nada mengejek. Dalam generasi ini, anggota klan Zhong kalian adalah yang terlemah. Mereka pada dasarnya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung di sini memperebutkan wilayah pedang. Anggap saja klan Zhong kalian dieliminasi langsung dari kontes demi menjaga martabat klan kalian. Anggota klan Zhong tidak memiliki hak maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya. Dari kata-kata Li Zhentian, jelas bahwa ia memandang rendah seluruh generasi muda klan Zhong. Ia bekerja sama dengan Sekte Pedang Surgawi bukan karena takut pada klan Zhong, melainkan karena klan Zhong bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka. Jika demikian, mereka lebih baik menyingkirkannya terlebih dahulu. Di sisi lain, baik klan Li maupun Sekte Pedang Surgawi memiliki kepercayaan diri mutlak terhadap putra pedang Heavenly Dipper mereka. Kesempatan untuk menguasai wilayah pedang, mereka mempertaruhkannya sepenuhnya pada pertempuran berikutnya. Adapun klan Zhong, mereka didorong ke pinggir oleh dua kekuatan besar tersebut. Sikap pengabaian seperti ini membuat anggota klan Zhong mendidih oleh amarah. Klan Li jelas telah melampaui batas. Zhong Yi menatap Li Zhentian yang arogan, dan ekspresi di wajahnya tetap setenang sebelumnya. Generasi muda mereka memang sedikit lebih lemah sebagai perbandingan. Jian Feng dari Sekte Pedang Surgawi dan Li Ran dari klan Li sama-sama sangat kuat. Tidak heran kedua pemimpin itu begitu percaya diri dan ingin menyerahkan pertempuran terakhir kepada mereka berdua. Dan karena keberadaan dua kandidat kuat ini, tidak satupun perhatian penonton tertuju pada klan Zhong. Jika tidak, selama beberapa hari terakhir mereka pasti sudah mengetahui bahwa seorang putra pedang yang sangat tak terduga kuatnya baru saja muncul di klan Zhong. Jian Feng, kami serahkan ini padamu. Jian Wuyo menatap orang di belakangnya. Jian Feng ini tidak lain adalah orang yang dirasakan oleh persepsi Qin Wentian ketika ia bermeditasi di wilayah pedang. Jian Feng, murid Sekte Pedang Surgawi, berusia 29 tahun, seseorang dengan bakat luar biasa yang basis kultivasinya saat ini berada pada tingkat pertama alam Heavenly Dipper. Li Ran, kau akan bertarung melawannya untuk menentukan pertempuran hari ini, kata Li Zhentian dengan tenang. Untuk 10 tahun ke depan, hak kendali atas wilayah pedang sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Sekte Pedang Surgawi lagi. Jian Feng dan Li Ran sama-sama melangkah ke platform batu di tengah. Meskipun aura mereka masih tertahan, hanya dengan berdiri di sana saja sudah membuat orang merasa bahwa mereka memancarkan kekuatan pedang yang sangat tajam dan tak tertandingi. Seolah-olah mereka sendiri adalah pedang. Qin Wen, maju. Zhong Yi berbicara pelan. Qin Wentian mengangguk sebagai tanggapan dan melangkah maju. Pada saat ini, tatapan semua orang dari klan Zhong tertuju pada Qin Wentian. Sebelumnya, mereka pernah mencemooh dan memandang rendah pemuda ini. Namun hari ini, ketika melihat Qin Wentian melangkah keluar, hati mereka mulai membara dan darah dalam tubuh mereka menjadi panas. Mereka teringat bagaimana mereka telah dipermalukan, pertama oleh kata-kata menghina klan Li, kemudian oleh pengabaian total dari Sekte Pedang Surgawi. Putra pedang, Qin Wen, pasti akan membersihkan semua penghinaan itu demi klan Zhong. Catatan TL. Li Zhentian, Li, adalah nama keluarga, Shen, menundukkan, Tian, langit. Li penakluk langit. Jian Wuyo, Jian, pedang, Wuyo, tanpa kekhawatiran. Pedang tanpa kekhawatiran perpedang yang bebas tanpa beban. Bab 410. Ratapan pedang, kematian. Selama duel Qin Wentian dengan Zhong Peng, para anggota klan Zhong sudah mengetahui betapa kuatnya Qin Wentian.
Sangat tiranik, hanya itu kata-kata yang bisa menggambarkannya. Bahkan tanpa mencabut pedangnya, Qin Wentian telah menghancurkan nova astral milik Zhong Peng. Meskipun Li Ran dan Jian Feng mungkin lebih kuat dibandingkan Zhong Peng, tetapi apakah mereka mampu melakukan apa yang dilakukan Qin Wentian? Menekan Zhong Peng sepenuhnya dan secara mutlak, serta meraih kemenangan tanpa kesulitan? Saat ini, yang dikhawatirkan para anggota klan Zhong adalah bahwa Li Ran dan Jian Feng, yang terkuat di generasi muda masing-masing kekuatan, mungkin akan bergabung untuk menghadapi Qin Wentian. Siapa orang itu? Di tepi jurang, beberapa penonton mengalihkan pandangan mereka ke Qin Wentian. Mereka belum pernah mendengar nama Qin Wentian sebelumnya. Namun, mata orang-orang klan Zhong tampak mengandung api yang menyala. Seolah-olah mereka memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap orang ini, dan percaya bahwa ia pasti mampu mengalahkan Li Ran dan Jian Feng sekaligus. Saat ini, ada juga beberapa orang yang mengenali Qin Wentian. Ketika dulu Qin Wentian berlatih pedang di tepi jurang, banyak yang pernah berpapasan dengannya. Sekarang, mereka tak sadar mulai menyadari, jadi pria yang pernah mereka temui sebelumnya adalah pembantu yang diundang oleh klan Zhong. Namun meskipun begitu, di hadapan Li Ran dan Jian Feng, tidak peduli seberapa kuat pemuda ini, ia paling-paling hanya akan menjadi penonton. Tidak ada hubungannya dengan dirinya karena sederhananya. Ia tidak bisa dibandingkan dengan salah satu dari mereka. Kau benar-benar berani berpartisipasi dalam pertempuran tingkat Heavenly Dipper. Pada saat ini dari arah klan Li, kilatan aneh melintas di mata Linian saat ia berbicara dengan nada bingung. Linian, jika saudara Qin tidak enggan menghancurkanmu hari itu, menurutmu apakah kau masih akan berada di sini hari ini? Balas Song Qian. Tatapan Li Ran juga beralih ke Qin Wentian. Ekspresi meremehkan terlihat di wajahnya saat ia berkata, turun saja dari platform. Pertempuran berikutnya adalah pertarungan antara dirinya dan Jian Feng. Ia telah menantikan pertarungan ini sejak lama. Karena itu Sekte Pedang Surgawi dan klan Li mencapai kesepakatan, menyingkirkan klan Zhong dari kontes. Kemenangan mereka akan ditentukan oleh Li Ran dan Jian Feng. Wajah Jian Feng sangat tenang. Ia melirik Qin Wentian saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Bukankah ini kultivator yang ia rasakan malam itu? Ia hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Li Ran. Sama seperti yang dipikirkan Li Ran, ia merasa pertempuran ini tidak ada hubungannya dengan Qin Wentian. Akan lebih baik jika ia turun dari platform atas kemauannya sendiri. Qin Wentian berdiri diam di sana. Meskipun lawannya adalah penguasa Heavenly Dipper, baginya bertarung melawan lawan pada tingkat yang sama tidak memberinya tekanan apapun. Hari itu di kerajaan kuno, ketika semua jenius puncak dari Grand Xia berkumpul di sana, termasuk talenta tingkat iblis dari kekuatan transenden, bukankah ia juga meraih peringkat pertama? Dan sekarang di kota penghormatan pedang, jika bukan demi membantu kepala klan Zhong Yi memperoleh hak atas wilayah pedang, ia bahkan tidak akan repot berpartisipasi dalam pertempuran ini. Baginya, ini adalah pertempuran yang tidak memiliki makna. Qin Wentian yang tak terganggu bertindak seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata Li Ran. Li Ran, yang saat ini memusatkan perhatiannya pada Jian Feng, mengerutkan kening dengan tidak senang saat kilatan dingin muncul di matanya. Matanya perlahan menyipit saat ia mengalihkan fokusnya ke Qin Wentian, dan dengan suara siulan, pedang kuno di punggungnya tiba-tiba melayang ke depan. Ujung pedangnya menunjuk lurus ke arah Qin Wentian. Kau seharusnya tidak ikut dalam pertempuran ini. Kesalahan pertamamu adalah setuju membantu Zhong Yi. Tadi aku memberimu kesempatan untuk mundur dan kau tidak menghargainya. Itu adalah kesalahan keduamu. Li Ran berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah itu ia menambahkan kepada Jian Feng, kita tidak perlu terlalu menindasnya. Satu jurus pedang masing-masing. Bagaimana kalau kita lihat siapa yang bisa membunuhnya lebih dulu? Setelah Jian Feng mendengar kata-kata Li Ran, ia mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian dan berkata, kau bukan tandingan kami, jadi sebaiknya turun dari platform sekarang selagi masih sempat. Di kota penghormatan pedang, Jian Feng tidak percaya ada lawan yang mampu mengalahkannya jika mereka berada pada tingkat yang sama. Satu-satunya pengecualian adalah Li Ran dari klan Li, dikatakan bahwa bakat Li Ran juga sangat luar biasa, dan ia adalah satu-satunya orang yang mampu membuat Jian Feng tertarik. Saat masih berada di alam Yuanfu, pemimpin sekte pedang surgawi, Jian Wuyou, sudah memilihnya sebagai putra pedang. Belum lagi sekarang, setelah beberapa tahun berkultivasi, hati pedangnya menjadi semakin teguh. Ia sangat yakin bahwa di kota penghormatan pedang, pada tingkat yang sama, hampir mustahil ada seseorang yang mampu mengalahkannya. Karena kau tidak mau bergerak, biar aku yang menghancurkannya dulu sebelum bertarung denganmu. Li Ran dapat melihat bahwa Jian Feng ingin memberi Qin Wentian kesempatan. Namun,
Ia sudah tidak memiliki kesabaran lagi. Tangannya bergerak maju, menggenggam pedang yang melayang di hadapannya saat ia melangkah menuju Qin Wentian selangkah demi selangkah. Sinar cahaya cemerlang memancar dari pedang itu, begitu menyilaukan hingga para penonton bahkan tidak dapat membuka mata mereka. Seluruh pedangnya berkilauan, sangat terang dan menusuk mata, kilauannya seperti matahari yang membara. Angin pun bangkit, cahaya semakin terang. Kerumunan hanya melihat tubuh Li Ran seolah berubah menjadi seberkas cahaya pedang. Mereka yang lebih lemah tidak punya pilihan selain mengangkat tangan untuk menutupi mata. Mengapa cahaya dari pedang Li Ran begitu kuat? Rasanya seperti sinar matahari yang terik. Kilatan cahaya yang menyilaukan melintas, dan pada saat berikutnya pedang Li Ran menebas turun. Hampir seketika, seberkas cahaya yang sangat kuat muncul tepat di depan Qin Wentian. Cahaya pedang ini melintas, memberikan sensasi dingin yang menusuk tulang. Li Ran ingin menebas tenggorokan Qin Wentian dengan satu gerakan. Dikatakan bahwa karena kesombongannya, Li Ran jarang menggunakan pedangnya. Namun hari ini, dalam pertempuran wilayah pedang di hadapan banyak penonton, dan sebelum pertarungannya dengan Jian Feng, ia memutuskan untuk melepaskan serangan paling mencolok dan memukau untuk menghabisi Qin Wentian. Menggunakan nyawa putra pedang klan Zong sebagai persembahan bagi pedangnya. Bahkan dengan kilau yang menyilaukan itu, beberapa orang di kerumunan masih memicingkan mata. Mereka semua ingin melihat teknik pedang perenggut nyawa milik Li Ran. Para anggota klan Li sedikit mengangkat sudut bibir mereka, kesombongan dan kebanggaan tampak jelas di wajah mereka. Adapun Linian, ekspresi mencibir terpampang di wajahnya. Saat pedang itu turun, itulah saat Qin Wentian akan mati. Para penonton hanya melihat Qin Wentian menutup matanya. Pedangnya yang tersampir di punggung tiba-tiba melesat keluar dari sarungnya secepat kilat, terbang ke udara sebelum jatuh ke telapak tangannya yang terulur. Gerakannya tampak sangat santai dan luar biasa mulus. Selain itu, ia bahkan tidak mencoba menghindari tebasan pedang Li Ran. Pedang yang begitu cepat hanya membutuhkan waktu sekejap mata untuk merenggut nyawanya. Namun meskipun Li Ran cepat, pedang Qin Wentian lebih cepat. Tangan yang memegang pedangnya bergetar, dan ratapan pedang bergema bersama getarannya. Namun para penonton sudah membayangkan Qin Wentian akan terbunuh oleh berkas cahaya pedang Li Ran yang dahsyat itu. Bahkan orang-orang klan Zong pun tercengang. Mengapa Qin Wentian tidak menghindar? Tetapi saat ini, dengan kecepatan serangan pedang itu, tidak ada lagi kesempatan bagi Qin Wentian untuk menghindar, bahkan jika ia ingin. Berkas pedang itu turun, sosok Qin Wentian terbelah saat para penonton menyaksikan dengan tertegun. Orang-orang klan Zong merasa hati mereka menjadi dingin. Sementara yang lain merasa hal itu memang sudah seharusnya terjadi. Sudut bibir Linian semakin terangkat saat cibiran di wajahnya menjadi semakin jelas. Tepat pada saat itu, sebuah kejadian aneh terjadi. Mereka melihat bayangan samar perlahan memanjang, sebelum berubah menjadi sosok yang akhirnya muncul 2 langkah di belakang Li Ran. Li Ran mengarahkan berkas pedangnya untuk membelah sosok itu, hanya untuk mendapati bahwa sosok tersebut telah sepenuhnya menghilang, membuat tebasannya mengenai kehampaan. Ini cepat sekali. Para penonton menarik napas dingin. Bahkan dengan kecepatan serangannya yang membutakan, Li Ran tetap tidak berhasil mengenai lawannya. Niat pedang menghilang, dan bersamanya berkas pedang pun lenyap. Namun Qin Wentian terlihat berdiri di tempat semula, dengan punggung menghadap Li Ran. Para penonton semua menatapnya, ingin melihat apakah ia terluka oleh serangan tadi. Li Ran perlahan berbalik, namun Qin Wentian tetap tidak bergerak. Hal ini membuat para penonton menghela napas. Qin Wentian masih belum lolos dari serangan Li Ran. Bagaimana mungkin? Sebuah suara serak memecah keheningan. Li Ran yang telah berbalik tersentak. Sebuah luka berdarah terlihat di tenggorokannya, darah segar terus mengalir tanpa henti darinya. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju padanya, ekspresi teror muncul di wajah mereka. Li Ran perlahan jatuh ke tanah, mati. Pedang meratap, seseorang tumbang. Ketika para kultivator pedang saling beradu, angin pedang adalah yang paling berbahaya. Dengan satu kesalahan kecil saja, tenggorokan bisa tertebas. Li Ran menganggap dirinya superior, memamerkan keterampilan biasa-biasanya dengan murah hati, dan memberi Qin Wentian kesempatan untuk mundur sendiri. Namun pada akhirnya, ia justru terbunuh oleh satu tebasan di tenggorokannya. Putra pedang klan Li telah gugur. Dingin yang intens menyelimuti tubuh Linian. Diliputi kengerian, ia menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Memandang sosok yang telah tumbang, tubuhnya tanpa sadar mulai gemetar. Orang-orang klan Li semuanya berwajah pucat.
Mereka mencapai kesepakatan dengan Sekte Pedang Surgawi karena ingin memberi Li Ran kesempatan bertarung melawan Jian Feng, untuk melihat siapa di antara mereka yang akan memperoleh hak kendali atas wilayah pedang selama 10 tahun ke depan. Namun sekarang, klan Li justru tersingkir dari kontes dan bahkan kehilangan seorang putra pedang. Luar biasa. Putra pedang, Qin Wen. Mata orang-orang klan Zong menyala dengan fanatisme. Tadi mereka masih gugup, tetapi sekarang kekecewaan mereka lenyap tanpa jejak. Hanya menyisakan darah panas yang bergolak di hati mereka. Serangan pedang itu terlalu luar biasa, menyapu bersih seluruh penghinaan klan Zong dan mengubahnya menjadi tamparan keras di wajah klan Li. Kata-kata yang sebelumnya diucapkan oleh kepala klan Li, Li Zhentian, masih bergema di udara. Kini, ia seolah menampar dirinya sendiri. Kepala klan Li, jangan menghitung ayam sebelum menetas, kata Zhong Yi dengan acuh tak acuh. Kata-katanya membuat cahaya dingin yang mengerikan berkilat di mata Li Zhentian saat ia menatap Qin Wentian yang berdiri di atas platform. Bersihkan itu. Li Zhentian melambaikan tangannya saat seseorang dari klannya naik dan membawa pergi mayat Li Ran. Ketiga kekuatan telah sepakat bahwa hidup dan mati dalam kontes ditentukan oleh nasib masing-masing. Li Ran ingin membunuh Qin Wentian tetapi justru terbunuh. Di area ini, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, tampaknya klan Zong sudah lama membuat persiapan. Awalnya, klan Li ingin langsung menghadapi Sekte Pedang Surgawi dalam pertempuran terakhir untuk memperoleh hak kendali wilayah pedang selama 10 tahun ke depan. Namun mereka tidak menyangka bahwa merekalah yang justru menjadi korban, membuka jalan bagi klan Zong. Untuk pertempuran berikutnya, selama klan Zong menang, hak kendali atas wilayah pedang akan menjadi milik klan Zong. Ketika tatapan kerumunan kembali tertuju pada Qin Wentian, mereka melihatnya memiringkan kepala menatap Jian Feng. Sebaiknya kau turun dari platform selagi masih sempat. Nada suara Qin Wentian sangat biasa, tanpa gelombang emosi. Tadi Jian Feng membiarkannya turun dari platform, dan sekarang ia mengembalikan kata-kata itu kepada Jian Feng. Namun situasinya kini berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya semua orang menganggap kata-kata Jian Feng masuk akal, tetapi sekarang posisi mereka terbalik. Satu gerakan pedang telah menewaskan Li Ran. Meskipun Jian Feng adalah kandidat dengan bakat terkuat di Sekte Pedang Surgawi, apakah ia cukup kuat untuk melawan putra pedang klan Zong? Wanita yang pernah mengejek seni pedang Qin Wentian sebagai sangat canggung di dataran di bawah jurang hari itu, merasakan sensasi tak nyata menyerangnya. Orang yang dulu ia ejek kini menyuruh kakak seniornya yang terhormat, Jian Feng, turun dari platform atas kemauannya sendiri. Ratapan pedang, bayangan pedang termanifestasi. Wawasan tingkat kedua apa yang sebenarnya kau pahami? Tanya Jian Feng. Niat pedang seperti itu bahkan membuatnya merasakan dingin di hatinya. Aku tidak tahu orang lain menyebutnya apa. Tapi aku menamainya melodi pedang, jawab Qin Wentian dengan acuh tak acuh. Jian Feng mengangguk. Ratapan pedang, melodi pedang, nama yang sangat tepat. Aku khawatir jika aku melawan niat pedang ini, akhirku akan sama seperti Li Ran. Aku mengakui kekalahan. Kata-kata Jian Feng bergema di udara. Tanpa memedulikan pendapat orang lain dan mengabaikan martabat Sekte Pedang Surgawi, ia berbalik dan berjalan turun dari platform. Ia menyerah. Apakah ini karena takut mati? Atau karena hati pedangnya tidak cukup teguh? Sebaliknya, justru karena hati pedang Jian Feng cukup teguh, ia dapat mengucapkan kata-kata itu dengan keterbukaan dan kejujuran dalam situasi tersebut. Jika ia menyilangkan pedang dengan Qin Wentian, kematiannya pasti tak terhindarkan, sehingga ia memilih turun dari platform. Bab 411, Variabel. Putra pedang klan Li, Li Ran, tenggorokannya tertebas dan gugur dalam pertempuran. Putra pedang Sekte Pedang Surgawi, Jian Feng, memilih untuk menyerah secara sukarela dan berjalan turun dari platform arena. Keterkejutan memenuhi mata para penonton. Mereka semua merasa bahwa pemandangan di depan mereka diselimuti rasa yang tidak nyata. Hari ini, klan Li dan Sekte Pedang Surgawi telah mencapai kesepakatan. Pertempuran terakhir awalnya akan ditentukan oleh Li Ran dan Jian Feng. Pemenang di antara mereka akan menentukan siapa yang memperoleh hak kendali atas wilayah pedang. Klan Zong, yang sebelumnya diabaikan, ternyata melahirkan putra pedang baru untuk generasi ini. Putra pedang itu menggunakan metode paling tiranik untuk meraih kemenangan dalam pertempuran ketiga dan terakhir. Bukan hanya itu, dari awal hingga akhir, ia hanya menggunakan satu gerakan pedang. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menjadikannya pemenang, memperoleh hak kendali atas wilayah pedang. Pemenang kontes ini menentukan bahwa wilayah pedang akan menjadi milik klan Zong selama 10 tahun ke depan. Klan Li, klan Zong,
dan Sekte Pedang Surgawi masing-masing memenangkan satu pertempuran. Namun pertempuran yang dimenangkan klan Zong adalah pertempuran tingkat Heavenly Dipper. Oleh karena itu, mereka dinobatkan sebagai pemenang akhir. Setelah semua perhitungan dan rencana kalian, pada akhirnya kalian lupa memperhitungkan kerugian yang mungkin kalian tanggung, kata Zong Yi dengan tenang. Kata-katanya membuat banyak orang menghela napas setuju. Jika Sekte Pedang Surgawi dan klan Li tidak membuat kesepakatan sebelumnya dan justru bertarung dengan kekuatan penuh, mungkin salah satu kekuatan akan memperoleh 2 kemenangan berturut-turut dalam 2 pertempuran pertama. Jika itu terjadi, pemenang sudah ditentukan bahkan sebelum pertempuran ketiga diperlukan. Namun karena mereka terlalu percaya diri pada putra pedang mereka sepenuhnya mengabaikan klan Zong dan ingin menyingkirkan pihak mereka terlebih dahulu. Pada akhirnya, tindakan mereka justru membuka jalan bagi klan Zong untuk memperoleh hak kendali wilayah pedang. Tidak seorang pun pernah membayangkan akhir seperti ini. Pedang Qin Wentian kembali masuk ke sarungnya saat ia perlahan berjalan menuju kerumunan klan Zong. Para anggota klan Zong semua mengarahkan pandangan kepada dirinya, mata mereka menyala dengan semangat membara. Ia adalah putra pedang klan Zong mereka. Pada saat ini, seolah-olah perbedaan marga Qin Wentian sama sekali dilupakan. Ia telah membawa kehormatan bagi klan Zong, dan napas tertekan yang selama ini mereka tahan di hati akhirnya dilepaskan hari ini dengan cara yang paling memuaskan. Di hadapan para penonton kota penghormatan pedang, kemenangan ini bagaikan tamparan keras di wajah klan Li dan Sekte Pedang Surgawi. Namun pada saat ini Qin Wentian sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baginya, pertempuran ini sama sekali bukan tantangan. Bahkan jika ia menang, tidak ada yang layak dibanggakan. Urusan setelah ini bisa diserahkan kepada Zong Yi untuk ditangani, tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya. Tetapi satu hal baiknya adalah karena klan Zong telah memperoleh hak kendali atas wilayah pedang, ia bisa bebas memasuki wilayah tersebut dan, lebih tepatnya, memahami niat pedang dari pedang iblis itu dari jarak yang lebih dekat. Wawasan tingkat kedua terhadap mandat pedangnya memang dipahami tepat dari pedang iblis itu. Bukankah sudah waktunya bagi Sekte Pedang Surgawi untuk menarik para penjaga yang kalian tempatkan di wilayah pedang? Kata Zong Yi dengan tenang. Menurut aturan, karena klan Zong adalah pemenang, mereka akan menjadi pemilik wilayah pedang selama 10 tahun ke depan. Dalam hal ini, orang-orang Sekte Pedang Surgawi secara alami harus mundur dari tempat ini. Pemimpin Sekte Pedang Surgawi, Jian Wuyou, menatap Zong Yi tanpa terganggu, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Zong Yi mengerutkan kening melihat ini. Apakah Sekte Pedang Surgawi akan merusak keseimbangan di antara mereka? 3 kekuatan besar kota penghormatan pedang telah mempertahankan keseimbangan rapuh selama bertahun-tahun, dan tidak satu pun berani mengatakan bahwa mereka cukup kuat untuk melahap 2 kekuatan lainnya. Ini karena kekuatan individu ketiga pihak tidak seimbang, dan jika 2 kekuatan bekerja sama untuk melenyapkan yang ketiga, maka yang lebih lemah di antara keduanya akan segera menjadi korban berikutnya. Karena itu, keseimbangan rapuh ini mampu bertahan selama bertahun-tahun. Saudara Zong, izinkan aku mengingatkanmu. Jika ini terjadi di masa lalu dan klan Zong memenangkan kontes, hak kendali pasti akan menjadi milik klan Zong selama 10 tahun. Namun hari ini, kontes itu hanyalah formalitas. Aku sarankan saudara Zong sebaiknya tidak menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kau dapat memperoleh hak kendali wilayah pedang, kata Jian Wuyou dengan senyum licik. Kata-katanya membuat ekspresi tertarik muncul di wajah kerumunan. Dengan melanggar aturan, Sekte Pedang Surgawi jelas sedang memprovokasi klan Zong. Apakah pemimpin Sekte Jian mengira Sekte Pedang Surgawi sudah berkembang sampai tingkat dapat mengabaikan keberadaan klan Zongku? Suara Zong Yi mengandung sedikit dingin. Namun Jian Wuyou tampaknya tidak terganggu sama sekali. Ia hanya tertawa dingin dan menjawab, bukan Sekte Pedang Surgawiku, tetapi ada pihak lain yang ingin memperoleh kendali atas wilayah pedang ini. Orang-orang ini sekarang adalah tamu terhormat Sekte Pedang Surgawiku, dan aku hanya mencoba membujukmu. Demi niat baik. Sebenarnya, aku melakukan ini demi kebaikan saudara Zong. Oh, kalau begitu aku, Zong, benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya yang ingin mengendalikan wilayah pedang iblis ini. Mata Zong Yi menatap tajam Jian Wuyou. Aku. Pada saat itu, seseorang berbicara dari belakang Jian Wuyou. Sebelumnya orang ini berdiri paling belakang, menutup mata dalam meditasi, tampak tidak mencolok karena orang-orang di depannya menutupi pandangannya. Namun sekarang, para penonton menyadari bahwa pria ini mengenakan jubah yang sama sekali berbeda dari anggota Sekte Pedang Surgawi. Ia mengenakan jubah emas mewah, rasa kesombongan yang kuat terukir di wajahnya, sementara seluruh tubuhnya memancarkan aura ketajaman.
Pria ini melangkah keluar dan perlahan mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Zhong Yi sebelum berkata, pertempuran tadi sebenarnya tidak diperlukan. Hanya saja Wu You ingin mematuhi aturan sebelumnya, jadi aku mengizinkannya. Tetapi apapun hasilnya, selama 10 tahun ke depan hak kendali atas wilayah pedang tetap akan menjadi milik sekte pedang surgawi. Tidak seorang pun boleh ikut campur. Nada suara pria parubaya berpakaian mewah itu mengandung keagungan yang tak terbantahkan. Baik klan Zong maupun klan Li tidak memiliki kualifikasi untuk menentang perintahnya. Jika begitu, mengapa masih perlu berpura-pura seolah kalian mengikuti aturan sebelumnya? Sungguh menggelikan, tanya Zhong Yi dengan dingin. Siapa sebenarnya dirimu? Kau tidak perlu tahu, jawab pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Adapun pertempuran tadi, Jian Wuyo bersikeras mengirim murid-murid sekte pedang surgawi untuk bertarung. Jika yang dikirim adalah murid dari klanku, bagaimana mungkin putra pedangmu punya kesempatan untuk menang? Oh, Zhong Yi membalas, karena kau berkata demikian, aku, Zhong, benar-benar ingin melihat bagaimana penguasa Heavenly Deeper tingkat pertama dari klanmu bisa mengalahkan putra pedang klan Zongku. Jika perwakilanku dikalahkan, kami akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun protes. Bukan hanya itu, klan Zongku juga akan memberimu 10.000 batu meteor Yuan lapisan keempat sebagai kompensasi. Bagaimana? Kata-kata Zhong Yi membuat ekspresi kerumunan sedikit membeku, betapa besar kepercayaan dirinya. Zhong Yi bahkan tidak menanyakan identitas pihak lain, namun berani mengucapkan kata-kata sekuat itu. Kemungkinan besar pria parubaya ini juga berasal dari latar belakang yang luar biasa, kemungkinan sebuah kekuatan besar. Namun Zhong Yi tidak memastikannya dan langsung menantang kata-katanya. Ia benar-benar ingin melihat siapa yang akan dikirim pria itu dan apakah orang tersebut mampu mengalahkan putra pedang klan Zong. Para anggota klan Zong juga sangat terkejut. Zhong Yi benar-benar memiliki kepercayaan diri yang luar biasa terhadap putra pedang mereka, Qin Wen. Jika mereka tahu bahwa putra pedang klan mereka adalah peringkat pertama dalam peringkat takdir surgawi, mengalahkan semua talenta tingkat iblis di Grand Xia saat masih di tingkat ke-9 Yuanfu, mereka pasti akan merasa sama yakinnya dengan Zhong Yi. Karena ia tak tertandingi. Pada tingkat kultivasi yang sama saat bertarung di peringkat takdir surgawi, sekarang setelah berada di tingkat pertama Heavenly Deeper, siapa lagi yang mungkin menjadi tandingannya? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Ia sendiri yang mengatakan hal itu, dan sekarang Zhong Yi menggunakan kata-katanya untuk menantangnya dengan taruhan sebesar itu. Jika ia menolak, bukankah itu berarti ia menampar wajahnya sendiri? 10.000 batu meteor Yuan? Betapa murah hatinya, pria parubaya itu tertawa dingin. Karena kau begitu percaya diri, aku akan menerima taruhanmu. Bagaimana jika justru kau yang kalah? Tanya Zhong Yi dengan tenang, tanpa sedikit pun amarah dalam suaranya. Kalah. Pria parubaya itu bahkan tidak mempertimbangkannya. Di kota penghormatan pedang, pada tingkat pertama Heavenly Deeper, bagaimana mungkin ada seseorang yang mampu mengalahkan pilihan klan Wang Jue? Meskipun Wang Jue tidak memperoleh peringkat tinggi dalam peringkat takdir surgawi, kekuatannya tak diragukan. Setelah menembus ke Heavenly Deeper, ia menjadi sosok yang sangat diperhatikan oleh klan, dipelihara dengan sumber daya terbaik. Bagaimana mungkin ia dikalahkan oleh seseorang dari tempat kecil seperti kota penghormatan pedang? Jika pria itu pernah menyaksikan langsung pertempuran peringkat takdir surgawi saat itu, mungkin ia tidak akan sepercaya diri ini. Dan sekarang Grand Xia berada dalam kekacauan. Setelah sekte pemulia langit mengungkap bahwa takdir Grand Xia sedang berubah, klan Wang harus memastikan persiapan mereka matang. Karena itu, mereka datang ke kota penghormatan pedang yang terdekat dan ingin menguasai wilayah pedang iblis. Pada saat yang sama, mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk menggali pedang iblis unik itu untuk digunakan sendiri. Jika orang yang kukirim kalah, kami akan membatalkan rencana terhadap wilayah pedang dan segera pergi. Selain itu, aku juga akan memberimu 10.000 batu meteor Yuan. Pria parubaya itu tertawa dingin. 10.000 batu meteor Yuan jelas merupakan jumlah yang luar biasa besar. Karena klan Zong ingin memberikannya, mengapa ia harus menolak? Bukan hanya itu, 10.000 batu meteor Yuan ini tidak perlu diserahkan ke kas klan. Karena itu ia menerima usulan Zhong Yi. Jika tidak, ia bahkan tidak akan repot dengan Zhong Yi. Kembalilah ke sekte pedang surgawi segera dan beritahu anggota klan Wangku untuk datang. Kita akan memajukan rencana pengambil alihan wilayah pedang, perintah pria parubaya itu. Jian Wuyo mengangguk dan memerintahkan seorang kultivator untuk melaksanakan instruksi tersebut. Melihat pemandangan ini,
para penonton tidak pergi, melainkan memilih menunggu dengan sabar. Mereka ingin melihat latar belakang pria berjubah mewah itu sebenarnya dari mana. Bahkan sekte pedang surgawi pun harus bersikap begitu tunduk kepada mereka. Orang-orang klan Zong semuanya sangat tegang. 10.000 batu meteor Yuan lapisan keempat, jumlah ini terlalu mengerikan. Kepala klan Zong Yi benar-benar mempertaruhkan semuanya pada putra pedang. Bagaimana mungkin mereka tidak terengah-engah hanya dengan mendengar jumlah taruhan yang fantastis itu? Namun jika klan Zong mundur begitu saja, di mana martabat mereka? Demi kehormatan, demi wilayah pedang, kepala klan Zong Yi tidak punya pilihan selain mengambil keputusan seperti itu. Sekarang, mereka hanya bisa bergantung pada Qin Wentian. Beberapa saat kemudian, suara siulan terdengar di udara saat ketajaman yang mengerikan memancar dari tepi jurang. Mengangkat kepala, mereka melihat sekelompok kultivator yang menakutkan turun dari langit. Tidak semuanya berdiri di atas pedang, tetapi mereka menggunakan berbagai teknik bawaan, melayang di udara dengan tatapan tajam mengarah ke bawah. Ketajaman tatapan mereka menimbulkan rasa gentar di hati kerumunan. Para pemuda itu memiliki tatapan setajam bilah pedang dan golok. Mereka pasti sosok luar biasa, masing-masing memancarkan aura mengerikan yang membuat orang takut menjadi musuh mereka. Adapun para tetua, satu pandangan saja cukup untuk menembus lautan kesadaran kultivator yang lemah. Hati kerumunan menegang saat orang-orang itu terus turun. Pria parubaya berjubah mewah itu menunjukkan ekspresi dingin dan arogan. Berani bertaruh melawan klan Wangku, klan Zong dari kota penghormatan pedang, aku benar-benar terkesan dengan keberanian kalian. Klan Wang. Ekspresi berpikir muncul di wajah para penonton. Tiba-tiba, kilatan ketakutan melintas di mata mereka. Kota penghormatan pedang terletak di wilayah tengah Grand Xia. Dan benua terdekat tidak lain adalah benua perang. Mengaku berasal dari klan Wang, ditambah perilaku arogan mereka, mungkinkah mereka adalah klan Wang dari benua perang? Kekuatan transenden, dan bukan hanya itu, mereka adalah salah satu dari 9 terkuat. Hati kerumunan bergetar. Pantas saja orang-orang ini begitu arogan. Klan Zong melawan klan Wang, bagaimana mungkin mereka tidak kalah? Para anggota klan Zong semuanya tampak seperti disambar petir, wajah masing-masing menjadi pucat pasi. Mereka menduga bahwa pendatang itu mungkin berasal dari kekuatan besar dari wilayah lain, namun mereka tidak pernah menyangka bahwa pendatang ini berasal dari klan Wang dari benua perang. Bab 412, Jalan Mundur. Setahun yang lalu, di kerajaan kuno Grand Xia di Ginkou, orang-orang dari kota penghormatan pedang tidak berpartisipasi dalam pertempuran peringkat takdir surgawi. Namun mereka tetap sangat mengetahui hasil akhirnya, berkat berita dan rumor yang beredar di seluruh Grand Xia. Qin Wentian, seorang jenius dengan bakat mengerikan, mengguncang dunia dengan mengalahkan jenius terkuat generasi muda klan Chen, Chen Wang, serta kuda hitam Si Qiong. Ia secara tiranik membunuh putra surga dari Aula Kaisar Pil, Zhan Chen, meneguhkan posisinya sebagai peringkat pertama. Ia menyinggung beberapa kekuatan transenden dan bahkan menggunakan ketenaran hasil peringkatnya untuk mengumumkan hubungannya dengan Mo Qingcheng kepada dunia. Para peserta peringkat takdir surgawi tahun itu dinyatakan sebagai kelompok terkuat dalam 1000 tahun. Wang Jue, yang pada edisi sebelumnya menempati peringkat ke-6, bahkan tidak berhasil masuk 10 besar pada edisi terbaru. Namun itu bukan berarti Wang Jue lemah, melainkan para pesertanya memang terlalu kuat. Setelah peringkat takdir surgawi berakhir, mereka yang berada di peringkat teratas semuanya menembus ke Heavenly Deeper. Tentu saja Wang Jue dari benua perang juga demikian. Sebagai pilihan klan Wang, kekuatan tempurnya tidak perlu diragukan, dan ia pasti mampu menyapu kota penghormatan pedang tanpa tandingan di antara kultivator pada tingkat yang sama. Terlebih lagi, sebagai kekuatan transenden, seberapa kuat klan Wang? Bahkan jika bukan Wang Jue yang dipilih, bagaimana mungkin penguasa Heavenly Deeper tingkat pertama lain dari klan mereka bisa lemah? Dan sekarang, Zong Yi, kepala klan Zong, justru menantang klan Wang dari benua perang untuk bertaruh pada hasil pertempuran berikutnya, dengan tambahan taruhan 10.000 batu meteor Yuan lapisan keempat. Wang Jue. Pria parubaya berjubah mewah melirik seorang pemuda yang melayang di udara. Wang Jue, benar-benar dia. Wajah orang-orang klan Zong langsung menjadi sangat buruk. Sementara itu, orang-orang sekte pedang surgawi semuanya menunjukkan senyum dingin. Klan Zong dari kota penghormatan pedang memiliki kepercayaan diri besar pada putra pedang mereka dan bahkan berani mengajukan taruhan dengan klan Wangku, dengan nilai 10.000 batu meteor Yuan. Wang Jue, pergilah dan tunjukkan padanya arti bahwa selalu ada langit di atas langit,
gunung di atas gunung, kata pria parubaya itu dengan tenang. Wajah Wang Jue tetap tenang saat ia melangkah maju. Ia telah mendengar legenda tentang pedang iblis, dan karena tertarik, ia ikut dalam perjalanan ke kota penghormatan pedang ini. Ia mengukir kegagalan dan pengalamannya dalam pertempuran peringkat takdir surgawi jauh di dalam hatinya, terus mengingatkan dirinya bahwa ia harus semakin kuat. Dan sekarang, di kota kecil yang menyedihkan ini, ada seseorang yang berani menentangnya. Keberanian itu membuat kilatan dingin muncul di matanya. Dengan Wang Jue di sini, menurutku saudara Zong sebaiknya menyerahkan klaim kalian atas wilayah pedang dan pergi setelah menyerahkan batu meteor Yuan. Jian Wuyou menyeringai jahat. Namun Zong Yi tetap setenang sebelumnya. Ia tidak khawatir tentang hasil pertempuran ini, melainkan memikirkan bahwa bahkan jika klan Zong menang, apakah kekuatan transenden seperti klan Wang benar-benar akan menyerahkan hak kendali wilayah pedang? Kemungkinan besar, mustahil. Melihat sikap pria parubaya itu, tampaknya klan Wang tidak akan berhenti sampai mereka memperoleh hak tersebut. Aku, Zong, bersedia mundur selangkah. Lupakan saja pertempuran ini, dan kita akan berbagi hak kendali bersama klan Wang. Selain itu, mengenai kesepakatan batu meteor Yuan, aku bersedia membayar setengahnya kepada klan Wang. Bagaimana? Setelah merenung sejenak, Zong Yi mengajukan syaratnya, menunjukkan kesediaan untuk berkompromi. Namun pria parubaya itu jelas tidak berpikir demikian. Ia tertawa dingin dan berkata, karena tahu klan Zong bukan tandingan kami, baru sekarang kalian memilih mengalah? Sungguh menggelikan. Di mana putra pedang klan Zong kalian? Qin Wentian berada di antara anggota klan Zong. Setelah meninggalkan kerajaan kuno, ia datang ke kota penghormatan pedang secara diam-diam karena tidak ingin jejaknya diketahui. Siapa sangka ia akan bertemu orang-orang klan Wang di sini. Namun keadaan sudah seperti ini, dan tidak ada gunanya menghindar lagi. Qin Wentian melangkah keluar, sosoknya berkelebat dan sekejap kemudian muncul di platform. Melihat dirinya berdiri di atas panggung, anggota klan Zong tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Meskipun Qin Wentian mengalahkan putra pedang sekte pedang surgawi, melawan Wang Jue dari klan Wang jelas tidak akan mudah. Bahkan hampir mustahil baginya untuk menang. Saat ini, Qin Wentian berdiri dengan tangan di belakang punggung, perlahan mengangkat kepala menatap Wang Jue di depannya. Seketika, aura ketajaman yang luar biasa memancar dari Wang Jue, serta dari Wang Xiao yang berdiri di belakangnya. Itu dia. Wang Jue menegang. Ia tidak pernah menyangka akan bertemu Qin Wentian di sini. Bersembunyi di bawah identitas putra pedang klan Zong adalah rencana yang sangat cerdik. Beberapa bulan lalu, berita tersebar bahwa Ouyang Guangsheng kembali ke klan Ouyang dan Bai Qing kembali ke sekte bulan misterius, mengguncang kekuatan transenden lainnya. Orang-orang klan Chen masih berjaga di sekitar kerajaan kuno, namun entah bagaimana Qin Wentian dan yang lainnya telah melarikan diri secara diam-diam. Berita ini seperti tamparan keras bagi klan Chen. Dalam kemarahan, klan Chen mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Qin Wentian, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Wang Jue tetap berdiri di tempatnya, tidak melangkah ke platform. Meskipun ia percaya diri, ia tidak cukup percaya diri untuk menang melawan monster seperti Qin Wentian. Bagaimanapun juga, Qin Wentian tak tertandingi dalam peringkat takdir surgawi, dengan mudah menyapu para jenius tingkat iblis lainnya. Ia sendiri menyaksikan pertempuran Qin Wentian melawan Chen Wang dan Si Qiong. Qin Wentian tidak memiliki kelemahan, dan sekarang setelah ia menembus ke Heavenly Dipper, seberapa kuatkah dirinya? Kemungkinan besar, hanya binatang perang astral yang ia panggil saja sudah cukup untuk menghapus lawan pada tingkat yang sama. Wang Jue. Pria parubaya itu memanggil lagi, menatap tidak sabar pada Wang Jue yang masih melayang di udara. Orang-orang dari sekte pedang surgawi dan klan Zong semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Wang Jue berdiri tak bergerak, dan di matanya tampak jelas rasa takut dan teror yang kuat. Hanya klan Zong dari kota pedang rendahan, apakah mereka bahkan punya kualifikasi untuk bernegosiasi dengan klan Wang kita? Apalagi menantang Wang Jue dalam pertempuran. Paman, suruh saja mereka pergi, kata Wang Xiao segera, berusaha menutupi kecanggungan Wang Jue. Pria parubaya itu mengerutkan kening, kebingungan terlihat di wajahnya. Hadiah gratis 10.000 batu meteor Yuan, mengapa kau ingin menyerahkannya? Benar, ambil saja hadiah gratis itu. Klan Zong tidak tahu seberapa tinggi langit. Mengapa tidak membiarkan keponakan terhormat Wang Jue membantu memberi pelajaran kepada kepala klan Zong Yi dan klan Zong? Jian Wuyou tertawa dingin. Namun ia hanya melihat Wang Jue melontarkan tatapan dingin kepadanya, membuatnya tanpa sadar mundur selangkah.
Apakah ia mengatakan sesuatu yang salah? Wang Jue berbicara dengan dingin sambil mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Klan Chen sedang mencarimu kemana-mana. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui bahwa kau bersembunyi di sini? Ekspresi kerumunan berubah saat mendengar kata-kata Wang Jue. Apakah Wang Jue mengenal putra pedang klan Zong? Kita bertarung atau tidak? Qin Wentian memiringkan kepala, tatapannya seperti pedang tajam yang jatuh ke arah Wang Jue. Hanya tatapan sederhana itu saja sudah membuat hati Wang Jue bergetar tak terkendali. Dahulu di arena burung Vermilion, Qin Wentian memiliki tatapan yang persis. Sama saat ia membunuh Zhan Chen dan mengalahkan Si Qiong serta Chen Wang. Wang Jue tidak menjawab. Pria parubaya itu mengerutkan kening semakin dalam dan bertanya kepada Wang Jue, siapa sebenarnya orang ini? Qin Wentian. Wang Jue menatap tajam Qin Wentian saat melontarkan kata-kata itu. Seketika, cahaya menakutkan berkilat di mata pria parubaya tersebut, ekspresinya menegang sesaat. Peringkat pertama peringkat takdir surgawi, Qin Wentian. Qin Wentian? Wajah anggota klan Zong berubah. Bukankah putra pedang mereka bernama Qin Wen? Dia Qin Wentian? Di antara mereka, seseorang yang lebih berpengetahuan tanpa sadar berseru. Di kerajaan kuno tahun lalu, peserta yang mengalahkan Chen Wang untuk memperoleh posisi pertama peringkat takdir surgawi adalah Qin Wentian. Saat suara itu mereda, kerumunan di sekitar langsung memusatkan perhatian pada pemuda di platform. Apakah ini Qin Wentian itu? Ia dinobatkan sebagai raja peringkat takdir surgawi? Wang Jue, begitu menyadari identitas Qin Wentian, bahkan tidak berani melangkah setengah langkah pun ke depan. Orang-orang dari klan Li dan sekte pedang surgawi semuanya membeku karena terkejut. Tidak heran Zong Yi begitu percaya diri, putra pedang. Klannya ternyata adalah Qin Wentian. Pemuda ini mendominasi peringkat takdir surgawi dan tak tertandingi di antara kultivator tingkat yang sama. Mata generasi muda klan Zong dipenuhi semangat membara saat menatap sosok Qin Wentian. Ia berdiri santai di sana, namun pilihan dari kekuatan transenden bahkan tidak berani maju selangkah. Jadi bagaimana jika kau adalah putra surga? Kau bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Apa? Peringkat pertama peringkat takdir surgawi ternyata bersembunyi di klanku? Aku sama sekali tidak tahu. Seorang kultivator muda klan Zong menghela napas, wajahnya dipenuhi emosi. Ia tidak percaya bahwa ia pernah berinteraksi dengan legenda hidup, raja peringkat takdir surgawi, Qin Wentian. Saat ini, sosok Qin Wentian tampak semakin tinggi dan mengagumkan. Ia berdiri di sana seperti legenda. Ia sama seperti Hua Taisu pada masanya, berdiri di puncak alam Yuanfu di seluruh Grand Xia. Orang ini benar-benar muncul di klan Zong dan menjadi putra pedangnya. Bahkan sebelumnya ia telah menahan begitu banyak ejekan. Kau sudah tahu identitasnya sejak awal. Pria parubaya itu menatap Zong Yi dengan ekspresi sedingin es. Bolehkah aku bertanya apakah kita masih melanjutkan taruhan ini? Zong Yi tidak menjawab. Karena Qin Wentian sudah melangkah keluar, tidak ada perbedaan bahkan jika ia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui identitas. Aslinya, pada saat ini, ia lebih memilih bersikap tegas, menatap balik pria berjubah mewah itu. Jika aku berkata ya, apakah kau berani menerimanya? Pria parubaya itu menatap tajam Zong Yi. Tentu, jawab Zong Yi tenang dengan satu kata. Apakah kau serius? Pria parubaya itu bertanya lagi, nada suaranya mengandung dingin mematikan. Mengapa tidak? Wajah Zong Yi tetap setenang sebelumnya. Detik berikutnya, pria parubaya itu justru tertawa dan melambaikan tangannya. Baiklah, karena kau berani menerima taruhan ini, aku akan memberikan hak kendali wilayah pedang kepadamu. Mengenai 10.000 batu meteor Yuan, aku akan memerintahkan orang-orangku di benua perang untuk menyiapkannya sebelum menyerahkannya kepadamu. Tunggu saja. Saat suaranya mereda, sosok pria itu menghilang dari pandangan, meninggalkan wilayah tersebut. Anggota klan Wang juga berkelebat pergi bersamanya. Jian Wuyou tersenyum dingin sambil melirik Zong Yi. Saudara Zong benar-benar tegas, tetapi tampaknya kau membuat keputusan yang sangat bodoh. Aku sungguh berharap nafsu klan Zong cukup besar untuk menelan hak kendali wilayah pedang itu. Setelah itu, orang-orang sekte pedang surgawi juga pergi. Anggota klan Li justru bersukacita atas kemalangan yang akan menimpa klan Zong. Tampaknya warga kota penghormatan pedang akan segera menyaksikan pertunjukan yang menarik. Tak lama kemudian, dataran di dasar jurang hanya tersisa orang-orang klan Zong.
Sekte Pedang Surgawi telah menarik para penjaga dari wilayah pedang dan menyerahkannya kepada klan Zong. Namun semua orang memahami bahwa ini hanya sementara. Bagaimana mungkin kekuatan transenden menyerah begitu saja? Belum lagi hak kendali wilayah pedang dan 10.000 batu meteor Yuan, bahkan seluruh klan Zong mungkin akan berada dalam bahaya besar. Alis Qin Wentian berkerut rapat. Klan Wang tidak berani bergerak karena orang-orang yang datang kali ini tidak cukup kuat. Selain itu, klan Wang juga tahu bahwa fragmen prasasti ilahi milik mereka berada di tangannya. Bagaimana mungkin mereka menyerah begitu saja? Dengan prasasti ilahi lengkap di tangannya, siapa yang tidak akan tergoda? Itu adalah prasasti ilahi yang lengkap. Namun klan Wang langsung pergi tanpa berkata apapun. Jelas mereka kembali ke benua perang untuk mengumpulkan ahli yang lebih kuat sebelum kembali ke kota penghormatan pedang. Tempat ini tidak lagi aman. Qin Wentian sendiri tidak menyangka akan bertemu orang-orang klan Wang di sini. Berbalik, ia berjalan ke arah Zong Yi dan berkata dengan nada menyesal. Aku telah menyeret Paman Zong ke dalam masalah besar. Hatiku sudah bulat, jadi tidak ada yang perlu ditakuti, jawab Zong Yi ringan sambil menepuk bahu Qin Wentian dan tersenyum. Darah di nadiku masih mengalir panas. Qin Wentian merasakan kehangatan di hatinya dan tersenyum. Setelah itu, Zong Yi berbalik dan berkata kepada anggota klan Zong, segera kembali ke klan untuk rapat darurat. Klan Zong harus memastikan semua persiapan mereka menghadapi apa yang akan datang. Para anggota klan Zong mengangguk, menatap Qin Wentian dengan saksama sebelum sosok mereka berkelebat meninggalkan tempat itu. Hari itu, generasi muda klan Zong, serta para wanita dan anak-anak yang lebih lemah, semuanya meninggalkan kota penghormatan pedang melalui formasi pemindahan jarak jauh. Baru saat itu anggota klan Zong mengetahui bahwa klan mereka sebenarnya memiliki formasi sekuat ini. Kelinci licik memiliki 3 liang. Sebagai faksi tersembunyi Kaisar Azur, klan Zong secara alami meninggalkan jalan mundur bagi diri mereka sendiri. Formasi pemindahan jarak jauh ini diperoleh dengan biaya yang sangat besar, dengan mempekerjakan seorang mahaguru yang ahli dalam konsep ruang untuk membangunnya. Dalam satu hari, hanya mereka yang memiliki kekuatan tempur yang tersisa. Pada saat yang sama, formasi tersebut juga dihancurkan demi keamanan. Setelah itu, di bawah perlindungan malam, mereka kembali menuju dataran tempat wilayah pedang berada. Jelas, klan Zong telah memutuskan untuk meninggalkan status mereka di kota penghormatan pedang. Qin Wentian mengamati tindakan cepat mereka dan mengagumi ketegasan serta semangat Zong Yi. Bab 413. Benturan pedang di tepi jurang. Pada malam hari, di dasar jurang, keheningan menyelimuti area sekitar wilayah pedang. Deretan sosok memandang pedang iblis yang tertanam jauh di dalam tanah, bertanya-tanya kapan akan muncul seseorang yang memiliki kemampuan untuk mencabut pedang itu. Mulai sekarang, langsung hancurkan wilayah pedang dan cari pedang-pedang yang terkubur di bawah tanah. Perintah Zong Yi. Ia adalah sosok yang sangat tegas. Selain itu, ia memiliki otoritas tertinggi di klan Zong. Karena itu, ketika Qin Wentian mencarinya sebelumnya, ia hanya ragu sejenak sebelum menyetujui untuk mengikuti penerus Kaisar Azur. Ia penuh harapan akan hari ketika mereka dapat kembali berdiri di puncak Grand Xia. Kepala klan Zong, Zong Yi, memiliki visi dan keberanian yang jauh melampaui para tetua di Institut Rusa Putih. Saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk terus tinggal di kota penghormatan pedang. Sekte Pedang Surgawi telah bergabung dengan klan Wang dari benua perang dan mungkin akan bergerak melawan klan Zong. Dalam hal ini, mereka harus menggali wilayah pedang secepat mungkin dalam waktu singkat. Tidak perlu lagi memedulikan kekuatan lain. Pedang-pedang alami terbentuk di wilayah pedang akibat fluktuasi energi dari pedang iblis. Begitu pedang kuno ini terbentuk, niat pedang akan mulai terpancar darinya. Sebelumnya, ketika 3 kekuatan menggali pedang kuno, mereka harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan berhati-hati agar tidak merusak wilayah pedang karena keserakahan sesaat. Mereka hanya mengambil pedang yang sudah sepenuhnya terbentuk dan memancarkan niat pedang. Namun sekarang situasinya berbeda. Karena klan Wang dan Sekte Pedang Surgawi telah bersekongkol untuk memaksa mereka keluar, mengapa mereka masih harus takut merusak wilayah pedang? Lebih baik menghancurkannya, tidak meninggalkan apapun yang bisa menguntungkan pihak lain. Anggota klan Zong mengangguk dan menyebar ke segala arah, melaksanakan perintah. Mereka mencabut pedang dan menebas sekeliling dalam upaya mengumpulkan semua pedang kuno. Zong Yi dan Qin Wentian tetap di tempat semula. Paman Zong, aku khawatir Sekte Pedang Surgawi dapat menebak niatmu. Jika klan Wang benar-benar ingin bergerak melawan klan Zong, mereka pasti akan menggunakan Sekte Pedang Surgawi untuk memantau pergerakan kita, kata Qin Wentian. Aku tahu. Zong Yi mengangguk. Karena itu,
Aku mengirim semua yang lemah pergi dalam 1 hari dan segera melaksanakan rencana ini secepat kilat. Aku hanya membutuhkan 1 malam. Jika mereka benar-benar muncul sekarang, kita tidak punya pilihan selain bentrok dengan mereka. Tampaknya Paman Zong sudah mempertimbangkan semua kemungkinan. Qin Wentian mengangguk ringan. Aku akan melihat pedang iblis itu. Wentian, pedang itu benar-benar terlalu iblis, jadi berhati-hatilah. Jangan sampai bersentuhan sedikit pun dengan tubuh pedang, dan jangan biarkan darahmu menyentuhnya. Peringat Zong Yi. Mereka berjalan bersama menuju pedang iblis raksasa setinggi 1000 meter. Gelombang niat pedang yang mengerikan memenuhi udara. Persepsi Qin Wentian meluas, dan ia mendengar ratapan pedang seperti jeritan sengsara iblis. Seketika, ia merasakan hujan pedang meluncur ke arahnya. Ia segera menutup keenam indranya, tidak lagi menggunakan persepsi untuk mendengar ratapan itu. Jika ia bertahan 1 detik lebih lama, ia tidak akan mampu menahan suara tersebut. Akhirnya, Zong Yi dan Qin Wentian berdiri di udara di atas pedang iblis. Melihat gagang pedang raksasa itu, Qin Wentian bertanya, Paman Zong, pedang ini sudah berada di sini begitu lama, bahkan benua perang pun mengetahuinya. Mengapa belum ada yang berhasil mendapatkannya sampai sekarang? Kau bisa mencobanya, tapi jangan menyentuh tubuh pedang, jawab Zong Yi. Qin Wentian mengangguk dan turun mendekati gagang pedang. Ia menggenggamnya dengan kedua tangan dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencabutnya. Namun pedang iblis itu tetap tertanam kokoh, tidak bergerak sedikit pun. Kau tidak bisa membayangkan seberapa dalam pedang itu tertanam. Para ahli dari klan Zong, klan Li, dan sekte pedang surgawi sudah mencoba, tidak ada yang berhasil mencabutnya, kata Zong Yi sambil tersenyum. Selain itu, pedang ini seperti iblis sungguhan. Jika menyentuh tubuh pedangnya, ia akan menyedot darahmu sampai habis. Jadi apapun yang terjadi, jangan menyentuhnya atau membiarkan darahmu mengenainya. Qin Wentian akhirnya menyerah dan menjauh. Setelah mendengar penjelasan Zong Yi, ia memahami betapa sulitnya tugas itu. Saat itu, alis Zong Yi bergerak saat ia menghela napas. Aku tidak menyangka mereka bereaksi secepat ini. Sungguh disayangkan. Ia lalu berseru, anggota klan Zong, berkumpul. Semua anggota klan Zong di wilayah pedang menghentikan penggalian dan berkelebat kembali ke sisi Zong Yi. Zong Yi melangkah maju dan perlahan naik ke udara. Tak lama kemudian, suara siulan pedang terdengar saat beberapa sosok muncul di kedua sisi jurang. Melihat kedatangan mereka, wajah anggota klan Zong langsung menjadi sangat buruk. Hak kendali wilayah pedang adalah milik klan Zong. Apa tujuan sekte pedang surgawi dan klan Li datang ke sini? Apakah kalian merencanakan sesuatu? Tanya Zong Yi dengan dingin. Ternyata kedua kelompok itu adalah ahli dari sekte pedang surgawi dan klan Li. Mereka datang bersama, tetapi tidak terlihat anggota klan Wang. Li Zhentian menatap wilayah pedang di bawah sambil berkata, klan Zong tidak sedang menggali wilayah pedang. Kalian mencoba menghancurkannya, bukan? Wajah Zong Yi menjadi dingin. Apakah klan Li juga ingin ikut campur? Jika sekte pedang surgawi dan klan Li bergabung, hanya ada satu alasan, klan Wang. Mereka pasti menawarkan sesuatu yang nilainya jauh melebihi risiko tindakan ini. Dengan kata lain, untuk bergerak melawan klan Zong, klan Li harus mempertimbangkan apakah mereka sendiri akan menjadi korban berikutnya. Qin Wentian juga menghela napas. Klan Wang memang bergerak cepat. Mereka bahkan tidak memberi klan Zong waktu 24 jam penuh, langsung menghubungi sekte pedang surgawi dan klan Li untuk memantau pergerakan klan Zong. Adapun mengapa klan Wang tidak muncul, kemungkinan besar mereka takut pada kekuatan prasasti ilahi lengkap dan ingin menggunakan sekte pedang surgawi serta klan Li sebagai umpan untuk menguji kekuatannya. Jika prasasti ilahi masih sekuat setahun lalu, klan Wang akan menunggu kesempatan lain. Sayangnya, kehendak kuno dalam prasasti ilahi tidak lagi kuat, bahkan sejak setahun lalu. Setelah pertempuran besar itu, kehendaknya sudah sangat melemah dan tidak dapat digunakan untuk menyerang lagi. Hehe, anggota klan Zong boleh pergi. Tetapi putra pedang klan Zong harus tetap tinggal, kata Jian Wuyou, pemimpin sekte pedang surgawi. Kata-katanya membuat mata Qin Wentian berkilat. Sekte pedang surgawi dan klan Li langsung menyebut namanya, ingin menahannya di tangan mereka. Tanpa diragukan lagi, ini pasti perintah dari klan Wang. Zong Yi menyapu Jian Wuyou dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara sedingin es. Selama klan Zong masih hidup, putra pedang akan tetap hidup. Zong Yi, klan Zong memiliki sejarah panjang selama bertahun-tahun. Mengapa kau rela menyeret klanmu ke dalam kehancuran abadi tanpa harapan hanya demi satu orang? Aku tahu semua elit klanmu ada di sini hari ini,
dan hal yang sama berlaku bagi kami. Saat ini, orang-orang kami dari kedua pihak sudah mengejar anggota klanmu yang lain. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aura Jian Wuyou semakin dingin saat ia mengancam Zhong Yi. Kecuali benar-benar perlu, ia tidak ingin memulai pertempuran. Jika mereka bertarung, klan Zhong akan musnah. Tetapi sekte pedang surgawi dan klan Li juga akan menderita kerugian besar. Ini bukan akhir yang diinginkannya. Bagaimanapun, meskipun ada permusuhan di antara mereka, belum sampai pada titik harus saling memusnahkan. Hanya saja klan Wang terlalu kejam, mereka memerintahkan sekte pedang surgawi dan klan Li bertindak, tetapi mereka sendiri tidak muncul. Mereka hanya memberikan janji lisan untuk membantu pada saat paling krusial. Zhong Yi, bahkan jika kau tidak peduli pada dirimu sendiri, apakah kau juga tidak peduli pada keselamatan anggota klan Zhong lainnya? Mempertaruhkan kehancuran klan demi seorang bocah. Apakah itu sepadan? Li Tianzhen turut menambahkan. Zhong Yi tertawa dingin. Apakah kalian benar-benar rela bertarung mati-matian melawan klanku hanya karena perintah klan Wang, menanggung kerugian besar? Bahkan jika klanku musnah, aku akan memastikan kematian setiap anggotaku dibayar dengan darah kalian. Setelah itu, apa yang akan kalian dapat jika klan Wang memperoleh hak kendali wilayah pedang? Aku khawatir tidak lama kemudian, 3 kekuatan besar kota penghormatan pedang akan lenyap dan digantikan oleh pihak lain. Sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Suara Zhong Yi bergema di seluruh wilayah pedang, nadanya sangat dingin, secara terang-terangan memaksa fakta pahit itu di hadapan kedua kekuatan lain. Sebenarnya, ketiga kekuatan besar memang tidak ingin pecah perang. Kami harus menahan Qin Wentian. Zhong Yi, jika kau menolak menyerah, kami tidak punya pilihan selain bertempur. Jian Wuyou, pemimpin sekte pedang surgawi, berkata. Ia tidak memiliki keberanian seperti Zhong Yi. Ia tidak akan memilih meninggalkan status dan kejayaan sekte pedang surgawi di kota penghormatan pedang untuk pindah ke tempat terpencil yang tak dikenal. Zhong Yi kemudian berbalik kepada anggota klannya. Situasi malam ini adalah sesuatu yang tidak kuperkirakan. Aku telah menyeret kalian semua ke dalam bahaya. Namun tidak satupun anggota klanku adalah pengecut yang takut mati. Aku, Zhong Yi, bersumpah akan menjadi orang terakhir yang meninggalkan tempat ini. Sekarang pergilah, lindungi putra pedang dan mundur dari sini. Saat perintahnya terdengar, para ahli klan Zhong melesat ke langit, niat pedang yang mengerikan bersiul tajam di udara, begitu kuat hingga menekan pergerakan orang lain. Bunuh! Orang-orang dari sekte pedang surgawi dan klan Li bertindak tegas tanpa ragu. Karena keadaan sudah sampai di titik ini, satu-satunya cara adalah menyelesaikannya melalui pertempuran. Cahaya pedang yang kuat menerangi langit malam. Baik klan Li maupun sekte pedang surgawi, para elit mereka bergabung, energi pedang mereka menyatu menjadi satu berkas pedang yang menebas keluar dengan kekuatan tak terbendung. Namun pada saat itu, anggota klan Zhong melesat ke langit dan menyusun formasi yang teratur. Jika diperhatikan dengan cermat, total 81 kultivator menggabungkan kekuatan mereka untuk memanifestasikan pedang kuno raksasa. Formasi pedang. Melihat pemandangan ini, semua orang menyadari bahwa itu adalah formasi pedang. Anggota klan Zhong dalam formasi berputar dalam posisi yang terus berubah, jiwa astral dan nova astral mereka meledak keluar. Tiba-tiba 10 berkas cahaya pedang menebas turun dari langit, mengandung kehendak kehancuran yang mengerikan. Dalam sekejap, beberapa lawan langsung terbelah, luka pedang besar merobek kehampaan, darah menyembur ke tanah seperti hujan dari langit. Formasi pedang singularitas klan Zhong, menggunakan para tetua senior sebagai inti dan mengumpulkan kekuatan 81 kultivator, memadatkan seluruh kekuatan mereka ke dalam satu pedang, menghasilkan kekuatan mengerikan dalam setiap serangan. Orang-orang sekte pedang surgawi dan klan Li langsung teringat rumor tentang formasi pedang tertinggi klan Zhong. Sebelumnya hanya legenda, ini pertama kalinya mereka melihatnya secara langsung. 9 pedang menyambung langit. Jian Wuyou berteriak. Tangan kirinya menunjuk ke langit sementara tangan kanannya memegang pergelangan kiri. Seketika kekuatan pedang dahsyat memancar dari tubuhnya. Sebuah pedang Heavenly Dipper merobek ruang. Di belakangnya muncul 8 sosok lainnya. Bersama-sama mereka dikenal sebagai 9 pedang surgawi besar sekte pedang surgawi. Fokus. Jian Wuyou menunjuk kubah langit. Ratapan pedang memenuhi udara saat 9 pedang melayang ke atas dan berputar membentuk lingkaran. Kekuatan pedang tak berbentuk dan tak terbatas menekan ke arah formasi 81 kultivator klan Zhong. Sementara itu, klan Li bertarung 1 lawan 1 melawan anggota klan Zhong lainnya. Kekuatan tempur mereka tidak kalah sedikit pun, tetapi di bawah tekanan formasi pedang,
kerugian mereka sangat besar. Tiga kekuatan besar tidak pernah benar-benar bertarung habis-habisan sebelumnya karena saling takut satu sama lain. Tidak ada yang berani mengklaim keunggulan mutlak, dan mereka juga tidak mengetahui kartu truf tersembunyi pihak lain. Formasi pedang singularitas ini adalah salah satu rahasia terbesar klan Zong. Latihannya selalu dilakukan di tempat tersembunyi jauh di dalam klan. Orang luar hanya pernah mendengar namanya, tetapi belum pernah menyaksikan kekuatannya. Qin Wentian segera menyadari bahwa sekitar 10 formasi pedang mengelilinginya, dengan dirinya sebagai pusat. Meskipun kekuatan tempur individunya tak tertandingi di tingkat yang sama, dalam pertempuran besar yang kacau, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Tidak bagus. Pada saat itu, Qin Wentian melihat Jian Wuyou menggunakan 9 pedang untuk membuka celah ke dalam formasi, mencoba menghancurkannya. Klan Li bekerja sama dengan sempurna, mereka memahami bahwa untuk membunuh anggota klan Zong, mereka harus menghentikan formasi itu. Karena itu, para ahli klan Li menyerbu bersama tanpa memedulikan hidup atau mati. Karena pertempuran sudah dimulai, bentrokan ini telah berubah menjadi pertarungan antara bertahan hidup atau musnah sepenuhnya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.